Al-Furqan TV, saluran pendidikan, dakwah, dan inspirasi Islami. A'udzu billahi minasy syaithanir Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Al-Furqan TV, saluran pendidikan, dakwah, dan inspirasi Islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Ikhwani wa akhwat kaum muslimin wal muslimat, bapak-bapak dan ibu-ibu di mana saja berada, marilah kita sebagai kaum muslimin, orang yang beriman kepada Allah Ta'ala dan mengikuti perintahnya, kita memuji dan bersyukur kepada Allah, karena Allah yang memberi petunjuk kepada kita dan yang memenuhi apa menjadi kebutuhan kita. Allah hanya menyayangi hamba-hambanya yang beriman. Walaupun orang kafir mendapatkan rezeki, karena itu Allah Ta'ala menanggungnya. Tetapi yang dicintai oleh Allah Ta'ala adalah orang yang beriman. Maka Allah berfirman, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Katakanlah wahai Nabi, kalau kamu itu cinta kepada Allah Ta'ala, ikuti sunnahku. Yuhibbukumullah, maka Allah akan mencintai dirimu. Maka Allah Ta'ala mencintai orang-orang yang ahli sunnah, yang mengamalkan perintahnya yang wajib maupun sunnah, meninggalkan larangannya yang haram maupun yang makruh. Inilah kecintaan Allah Ta'ala. Makanya Allah Ta'ala selalu membela, menolong para anbiya, para sahabat radhiyallahu anhum, para ulama sunnah, walaupun orang-orang yang benci kepada mereka jumlahnya lebih banyak. Tetapi Allah janji, dzalika bi annallaha maulal ladzina amanu. Yang demikian itu karena Allah Ta'ala hanya menolong hambanya yang beriman. Wa annal kafirina la maula lahum. Adapun orang kafir dia akan ditolong oleh Allah Ta'ala. Ini prinsip yang harus kita fahami. Sekarang berapa banyak orang ahli bid'ah yang selalu ingin melampiaskan kebenciannya kepada ahli sunnah. Tidak ada, yaitu dampak buruknya mereka kepada ahli sunnah. Karena hal itu bukan zaman sekarang saja. Semenjak Allah Ta'ala mengutus para utusannya, mesti ada orang yang tidak senang kepada utusan. Tetapi siapakah yang ditolong? Fir'aunkah yang ditolong atau Nabi Musa alaihissalam? Nabi Musa alaihissalam yang ditolong. Siapakah Nabi Ibrahim alaihissalam yang ditolong atau Raja Namrud bin Kan'an yang ditolong? Yang ditolong adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Begitu kaum muslimin. Secara menunjukkan kecintaan Allah Ta'ala kepada hamba yang beriman. Mari kita tingkatkan keimanan kita kepada Allah. Kemudian pembahasan kita pada pagi hari ini insyaallah membahas masalah hendaknya kita, sudahkah kita berbuat baik kepada kedua orang tua? Ini satu pertanyaan yang harus kita jawab. Ya, karena Allah Ta'ala menjadikan kita ini lahir tidak seperti Allah Ta'ala menciptakan Nabi Adam dari tanah. Tetapi kita lahir dengan sebab kedua orang tua.
maka tidak ada manusia yang nomor satu yang berbuat baik kepada manusia pertama melainkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena beliau menjadi sebab umat ini mendapatkan petunjuk. Makanya kita tidak boleh mendahulukan kecintaan kita melainkan kecintaan kita kepada beliau dulu. Karena beliau itu penyebab menjadi baiknya umat dan penyebab menjadi sebab kita masuk surga karena mengamalkan perintahnya dan juga meninggalkan larangannya. Yang nomor dua, manusia yang berbuat baik kepada kita secara umum adalah orang tua. Dan itu kita maklumi sendiri. Bayangkan kita lahir ini tidak seperti ayam langsung dia bisa bergerak dan juga bisa mencari makan sendiri. Kita lahir ini bisanya menangis, buang air, berak, kencing, itu pekerjaan kita waktu kecil. Bayangkan kalau orang tua kita, terutama ibu, tidak sayang sama kita, mati kita. Karena kita tidak bisa menyusu sendiri. Berbeda ayam, dia lahir bisa cari sendiri dia. Demikian juga makhluk yang lainnya. Tapi Allah Ta'ala menjadikan kita supaya kita sadar kita tidak punya kemampuan apa-apa. Lahir nyonggo gulu tidak bisa. Buang air, menangis, kencing, menangis, pekerjaan kita semenjak kecil itu. Sakit, menangis tapi tidak bisa mengungkapkan, Bu, saya ini sakit, ini tidak. Yang direpotkan adalah kedua orang tua. Nah, inilah jasa orang tua. Walaupun demikian orang tua ketika anaknya menangis bukan dipukuli, bukan dibunuh, disayang dia. Nangis disayang dia, digendong dia malam hari. Seorang ibu dia ridha berdiri menggendong anaknya dalam keadaan nangis. Walaupun dia mengantuk, digendong itu dengan berdiri. Sayangnya seorang ibu kepada anaknya. Tidak ada kesayangan yang melebihi kesayangan ibu. Bapak kalah. Karena Allah telah menjadikan kelembutan kepada orang, yaitu manusia adalah ibu kepada anaknya. Walaupun dimarahi oleh anak, ibu itu masih ingat sayang. Nah, inilah yang harus kita paham. Yang nomor dua, kita kepada bapak kita. Bapak kita itu agak keras yang lainnya. Karena apa? Sibuk mencari urusan rezeki. Yang dihadapi itu di luar, bukan di dalam. Nah, kalau seorang ibu lain, makanya ibu itu kalau di rumah sayang terhadap anaknya. Tapi kalau ibu itu di luar, ya kemudian pekerjaannya banyak di luar, bagaimana anak ini disayang oleh yaitu kaum buruhnya? Tidak ada manusia yang paling sayang melainkan kepada ibunya, melainkan yaitu ibunya. Karena itu Allah Ta'ala merintah wanita, memerintah kaum Hawa ini supaya tinggal di rumah. Bukan keliaran di luar, biar suami kita cari rezeki. Mari kita didik, kita sayang anak kita di rumah. Allah berfirman, wa qarna fi buyutikunna. Wahai wanita, kamu itu harus tinggal di rumahmu. Nikmat wanita tinggal di rumah itu. Tersayang anak ini, terhibur dengan anaknya, walaupun menangis satu yang tertawa senang seorang ibu itu. Makanya ini keutamaan bagi orang punya anak. Ketika anaknya satu menangis, anaknya tertawa, satu main, terhibur. Mengalahkan hiburnya manusia melihat televisi. Karena itu anak kita sendiri. Bayangkan menangis, anak itu kita senyum, kita tertawa. Ya, main-main lucu sekali dia. Nah, begitu sayangnya orang tua. Makanya Allah telah merintah kaum Hawa ini, kamu tinggal di rumahmu. Hiburanmu itu anakmu itu loh. Makanya seorang wanita kalau tidak punya anak, bingung dia. Ngambil anaknya orang. Ya, ini nikmat yang harus kita syukuri. Bagaimana kita menjadi orang yang berbuat baik kepada kedua orang tua. Maka Allah Ta'ala mengingatkan kita di dalam surat Al-Isra nomor 23 sampai 24. Allah berfirman, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah
Maka Rabbmu yaitu Allah memerintah kamu. Memerintah siapa? Memerintah hambanya ini. Memerintah manusia, memerintah jin. Agar tidak beribadah, tidak tunduk, tidak melaksanakan perintah, tidak meninggalkan larangan, kecuali melaksanakan perintahnya Allah Ta'ala dan meninggalkan larangannya. Mengapa? Iya, karena Allah Ta'ala menciptakan kita. Bukan hanya sekedar Allah Ta'ala menciptakan kita, Allah Ta'ala yang memberi kesehatan kepada kita. Allah Ta'ala yang memberi kebutuhan kita. Allah Ta'ala juga yang memberi kenikmatan kita. Yang Allah Ta'ala yang membuat kita bisa hidup, bisa melihat, bisa mendengar, dan bisa nikmat tidur yang lainnya. Tidak ada makhluk yang bisa menandingi kebaikan Allah. Dan Allah Ta'ala ketika menyuruh kita beribadah itu bukan kebutuhan Allah. Karena Allah Ta'ala tidak butuh kepada makhluknya. Seandainya semua penduduk bumi ini kafir, tidak akan bisa mengurangi kemuliaan Allah. Demikian juga seandainya semua manusia menjadi orang muslim, beribadah kepada Allah Ta'ala, ikhlas mengikuti sunnahnya, tidaklah menambah derajatnya Allah, karena Allah Ta'ala sudah mulia. Lain kita diperintah oleh orang, karena orang itu minta bantuan sama kita. Tapi ketika Allah Ta'ala memerintah ibadah kepada kita, itu untuk kebutuhan kita sendiri. Ya, bagikan orang yang lapar ketika dia makan, yang makan dia yang kenyang. Yang tidak makan, walaupun ada makanan dihidangkan, dia tidak makan, dia tidak, tetap dia lapar. Dan kenikmatan amal ibadah ini melebihi daripada kenikmatan makan dan minum. Kalau orang makannya banyak, kotorannya keluar banyak. Bahkan juga karena makan banyak, penyakitnya juga bisa jadi banyak. Tapi kalau kita beribadah kepada Allah Ta'ala banyak, tidak ada penyakit karena sebab ibadah. Dan tidak ada resah karena sebab ibadah. Dan tidak ada gelisah karena sebab ibadah. Justru ibadah ini yang menenangkan jiwa. Bayangkan para anbiya mesti, para nabi mesti dimusuhi. Musuhnya bukan orang-orang miskin, musuhnya orang-orang punya kedudukan. Tapi Allah Ta'ala menenangkan jiwanya. Karena apa? Allah Ta'ala menjadikan mereka ini tenang. Walaupun banyak permusuhan, walaupun banyak gangguan, tapi Allah Ta'ala menjamin akan menolong hamba yang beriman. Ya, ini perlu difahami. Jadi Allah Ta'ala merintah kita ibadah ini untuk kebaikan kita sendiri. Yang mau beribadah dimasukkan ke surga, yang enggan ibadah neraka tempat tinggalnya. Tinggal pilih kita ini. Maukah masuk neraka? Tentunya tidak. Kalau tidak mau masuk neraka, beribadah kepada Allah, laksanakan perintah Allah, tinggalkan larangannya. Laksanakan perintahnya Nabi SAW dan tinggalkan pula yaitu larangannya. Yang nomor dua, Allah Ta'ala memerintah kita wabil walidaini ihsana. Didahulukan di sini wabil walidain. Ya. Karena apa? Dua orang tua ini orang yang pertama kali berbuat baik kepada kita. Makanya didahulukan wabil walidain, kepada kedua orang tuamu, bukan kepada gurumu dulu, bukan kepada pimpinanmu, bukan kepada tokoh organisasimu, bukan. Wabil walidain. Ini menunjukkan bahwasanya apapun kalau kita ada kebutuhan orang tua, orang lain punya kebutuhan, dulukan kebutuhan orang tua. Karena siapa yang menyusui kita? Siapa yang memandikan kita? Pernahkah kita memandikan orang tua? Pernahkah kita yaitu menggendong orang tua kita? Ya. Kalau orang tua kita menggendong kita bukan hanya di dunia, di alam rohim kita ini sudah disayang oleh orang tua. Bayangkan tidurnya mereka mengatur, mereka tidak mau makan cabai, tidak mau makan yang enak-enak, khawatir apa? Karena mules anaknya. Bayangkan begitu kebaikan orang tua, selalu mengontrol kesehatan anaknya. Dia ridha untuk kesehatan anaknya,
meninggalkan makanan-makanan yang disukai. Itu sayangnya seorang ibu yang tidak bisa kita tukar dengan harta. Ya, oleh karena itu, ketika begitu banyak jasanya orang tua, ketika dia masih hidup, mari kita berbuat baik kepada kedua orang tua. Terutama orang tua kalau sudah lanjut usia. Bayangkan orang tua lanjut usia capek ini bukan ngurusi dirinya, tapi mengurusi anak-anaknya. Makanya wanita yang sifatnya dia menikah yang tidak punya anak lebih seger badannya. Karena yaitu tidak ada beban-beban yang menimpa pada fisiknya. Tapi wanita kalau sudah banyak anak nanti sebentar saja kram. Ya berduduk tidak bisa, sholatnya harus duduk dia. Kaku semua badannya. Karena apa? Sudah capek mengurusi anaknya. Siapakah yang bisa mengganti kebaikan orang tua semisal itu? Anak tidak bisa. Makanya kita diperintah oleh Allah Ta'ala wabil walidaini ihsana. Berbuat baiklah kamu kepada kedua orang tua yang sopan kalau bicara. Kalau diperintahkan yang baik laksanakan. Jangan dibentak orang tua. Apakah pernah kita dibentak oleh orang tua kita ketika masih kecil? Nah, sekarang berapa banyak orang tua sakit sudah lanjut usia, anak ini tidak peduli dengan orang tua. Apalagi anak yang tidak punya agama, yang jadi pekerja di luar, dibiarkan. Buang air kencing di kasurnya, tidak ada yang ngurusi. Nanti akan berhadapan di hadapan Allah. Ya, ini mengingatkan kita, bersyukurlah kalau kita masih punya orang tua. Kesempatan untuk birrul walidain. Bahkan jihad apapun nomor 3-nya. Nomor 2 orang tua dulu. Kalau orang tua melarang kita pergi, jangan pergi. Ketika orang tua mengatakan tunggu saya, tunggu orang tua. Bukankah kita sudah lama ditunggu oleh orang tua? Lalu Allah Ta'ala menjelaskan, imma yablughanna indakal kibar akhatuhuma. Apabila orang tuamu ini salah satunya, au kilahuma, keduanya, sudah lanjut usia, berubah, giginya mulai merotol, jalannya perlu tekanan dia. Terkadang dia jatuhkan kekuatan fisiknya kurang. Apa katanya Allah Ta'ala? Fala taqul lahuma uffin. Jangan kamu bicara saya tidak boleh. Bagaimana membentak? Ingatkan anak-anak yang durhaka dengan membacakan surat Al-Isra ini. Itu wacan itu loh, ayat itu. Itu bukan perintah saya, perintah orang tua. Allah Ta'ala menjadikan kamu besar dengan sebab orang tua. Bagaimana kamu melawan orang tua? Kamu sejak kecil yang ngomong orang tua. Kamu lahir bukan dibuang, bukan dibiarkan seperti kucing, seperti ayam, digendong oleh orang tuamu. Kamu berak tidak bisa cebok sendiri. Kamu kencing tidak bisa cebok sendiri. Bajumu semuanya dicuci oleh orang tua. Sekarang kamu melawan orang tua. Berbahagialah bagi anak yang punya orang tua, terutama apabila orang tua sudah lanjut usia. Kesempatan kita cari pahala. Berkata saja tidak boleh. Sampai Umar bin Khattab radhiyallahu anhu setengahnya tidak boleh. Karena itu menyakitkan hati si dia. Wala tanharhuma, dan jangan dibentak. Mengapa kalimat ini jangan dibentak? Karena orang tua ini kalau sudah tua, dia kekuatannya habis karena dihabiskan oleh anaknya. Menggendong, mencarikan rezeki, kepanasan demi untuk anaknya. Bayangkan kalau orang tua melihat anaknya sakit, bukan duitnya anak untuk mengobatkan, duitnya orang tua. Ridha orang tua makan sisa-sisa anaknya. Didahulukan kepentingan anak. Tetapi terkadang anak ini tidak tahu dia. Tidak mengerti, bahkan sudah punya ilmu pun masih lupa. Para ulama dulu tidak mau makan kecuali orang tuanya dulu.
Bayangkan nanti ada kisah ketika salah seorang suami dan istri dia pergi, dikabarkan orang tuanya itu sakit. Pulang dijumpai bapaknya, ibunya sakit, ini tidak dibanguni. Anaknya lapar. Ya, bapaknya, dirinya, anaknya nih lapar, cucunya lapar. Minta makan tidak boleh. Nunggu sampai bapakku ini, sampai ibuku ini bangun. Lapar. Ditunggu. Baru setelah bangun orang tuanya disuruh makan. Sisa-sisa baru dimakan oleh anaknya. Sekarang tidak. Maka nenek, orang tuanya dibelakangkan, dia makan dulu. Orang tuanya mendapatkan sisa-sisanya. Nah, ini tidak adab. Bayangkan orang tua itu ketika anaknya masih kecil dibelikan susu. Sakit diobatkan. Tidak punya baju dibelikan. Waktu yang sekolah disekolahkan orang tua yang membiayai. Pernahkah kita membiayai orang tua? Ini kita harus bertanya sendiri. Jangan sampai kita dihukum oleh Allah Ta'ala karena sebab dosa kita. Lalu ketika kita dilarang membentak karena dia itu sudah tua, ya, setengahnya akalnya sudah kurang, kekuatannya kurang. Siapa lagi kalau bukan anaknya yang merawat? Dan orang tua akan senang ketika sakit ditunggu oleh anaknya. Sebagaimana seorang istri senang kalau sakit ditunggu oleh suaminya. Sebagaimana suami senang kalau sakit ditunggu oleh istrinya. Tapi siapa yang lebih sayang terhadap orang? Yang lebih sayang adalah orang tua terhadap anak. Karena istri bisa cerai. Dengan orang tua kita tidak bisa cerai. Walaupun orang tua itu kafir. Tetap wasahibhuma fid dunya ma'rufah. Maka bergaulah kamu dengan kedua orang tua dengan cara yang baik. Dinasihati dengan lembut, jangan dibentak. Ya. Wa kullahuma, ketika Allah Ta'ala melarang kita sebagai anak, tidak boleh mengatakan tidak boleh membentak, lalu kita bicara apa? Allah berfirman, wa kullahuma qawlan karima, bicara yang lembut. Ya ummi, hai ibuku, wa ya abati, sayang ya abati, hai bapakku. Ada yang bisa dibantu? Subhanallah. Orang tua itu kalau mendengarkan anaknya kalimat itu senangnya melebihi daripada makan. Anakku ini sayang. Ya. Pak, bisa dibantu apa? Kami siap menunggu di sini, Pak. Senang orang tua. Sekarang berapa banyak orang tua sudah lanjut usia, ya berak, kencing, tidak ada yang mengurusi. Nanti di akhirat kau ditanya oleh Allah, kamu dulu waktu kecil menangis, siapa menyayangi dirimu? Ketika kamu berak tidak bisa bercebok sendiri, siapa yang menceboki dirimu? Ya, kamu menangis, siapa yang menyayangi dirimu? Kenapa orang tuamu sakit menangis kamu tinggal pergi? Peringatan untuk kita. Ya. Tidak ada orang bisa membalas jasanya orang tua. Kita selalu minta, bahkan sudah menikah itu masih minta kepada orang tua. Itu sayangnya orang tua. Kalau orang barat lain, umur 18 wanita, laki-laki, kamu pergi sendiri. Kamu zina atau kamu nikah, terserah. Orang Islam lain, hubungan dengan anak masih kuat. Sekalipun sudah punya anak, anak ini punya anak, digendong oleh ibunya. Ketika bapaknya marah, apa neneknya, kakek, jangan dimarahi, bawa ke sini. Itu jasa orang tua. Kita punya anak itu yang paling sayang adalah kakek neneknya. Begitu Allah Ta'ala menjadikan sayang, yaitu orang tua terhadap anak, terhadap cucunya. Nah, tatkala kita dilarang membentak, dilarang pula mengatakan wa kullahuma qawlan karima, bicara yang lembut. Suara kita tidak boleh
lebih keras daripada suara ibu bapak kita. Kalau kita pergi tidak boleh kita mendahului, kita harus di belakang ibu kita atau di sampingnya. Dan kalau ibu bapak dilakukan seperti itu ketika sudah lanjut usia, senang. Sekarang berapa banyak orang tua menyekolahkan anaknya ke sana kemari menjadi pegawai, orang tua sakit di rumah sendirian. Dijadikan kaum buruh yang ringan, yaitu apa itu gajinya. Bahkan suatu saat akan dibentak oleh buruh itu. Karena tidak ada manusia yang paling sayang pada orang tua kecuali anaknya. Inilah faedahnya anak yang muslim muslimah. Rawatlah orang tua ketika masih ada. Sayangi orang tuamu ketika dia masih ada. Doakan kedua orang tuamu ketika kamu masih hidup. Karena jasa yang paling banyak manusia ini hanya dua orang tua. Waqfid lahuma janaha dhulli minar rahmah. Rendahkan dirimu. Tapi kita tidak boleh sujud pada orang tua. Jabat tangan. Boleh dicium tangannya. Ditanya, apa yang bisa dibantu bu? Apa yang bisa dibantu pak? Subhanallah. Perkataan seperti itu sudah membuat nangis orang tua. Kok bahagia anakku ini? Baru mengatakan itu. Bisa dibantu bu? Bisa dibantu pak? Itu dalam hati orang tua merasa mendapatkan nikmat yang besar. Anak saya itu mengerti. Tidak ada orang bisa berbuat seperti itu sebagai anak pada orang tua kecuali anak yang punya din, punya ilmu din. Orang tua bukan hanya butuh duit. Bisa jadi orang tua lebih kaya daripada anaknya. Tapi kebutuhan orang tua terhadap anak ini, bagaimana anak ini bisa berlaku lembut terhadap orang tua. Bagaimana anak ini bisa membantu, yaitu ya mendampingi si dia. Makanya para ulama sunnah berapa banyak saya dengar juga dari keterangan, yaitu seorang ulama Syekh Abdul Razak Hafidhahullah Ta'ala mau pergi ke Indonesia, mau dakwah. Tapi dikabari orang tuanya itu sakit panas, tidak jadi pergi. Subhanallah, orang punya ilmu akan dinikmati ilmu itu oleh keluarganya dan oleh dirinya pula. Sudahkah kita kaum muslimin berbakti, berbuat baik kepada kedua orang tua kita? Sudahkah kita mendahulukan kebutuhan orang tua kita daripada diri kita sendiri? Sebagaimana waktu kita kecil orang tua mendahulukan kebutuhan kita, membelakangkan kebutuhan dirinya. Perlu kita berpikir, afala tatafakkarun. Jadi kita tidak boleh mengutapkan membentak tidak boleh, menajamkan mata di depannya tidak boleh, mengeraskan suara tidak boleh. Karena ketika kita menangis, kita digendong oleh ibu, disayang supaya tidak nangis, digoyang-goyang kepala kita, nangis perut kita, dikasih diplonyai minyak kayu putih, dibawa ke dokter. Bayangkan anak kecil banyak sakitnya daripada sehatnya. Ketika menggendongnya keliru, kelengger lehernya, panas, menangis kerja kita itu waktu kecil. Cuma kita nggak pernah merekam kejelekan kita, tingkah laku kita yang jelek kepada orang tua terhadap anak ketika kita kecil. Bahkan ibu pula tidak sampai hati merekamnya. Ini loh kamu waktu kecil enggak. Karena apa? Keikhlasannya. Tapi naudzubillah min dzalik, sekarang kalau sudah besar menjadi musuhnya orang tua. La haula wala quwata illa billah. Nah, tidak cukup itu, maka kita bagaimana mendoakan orang tua? Wa qul rabbirhamhuma kama rabbayani sahwira. Doakan orang tuamu, ya Allah, rahmati kedua orang tua saya ini, ya Allah, sebagaimana dia berdua telah mendidik saya ketika saya masih kecil. Rabbi firli wali walidayya. Ya Allah, ampuni dosaku dan ampuni dosa kedua orang tuaku, terutama orang tua apabila sudah meninggal dunia, sudah putus amalnya. Bayangkan orang tua masih miskin, begitu berupaya untuk mendahulukan yaitu kebutuhan anaknya. Sekarang anaknya kaya raya,
tidak pernah ingat orang tua? Sudahkah wakaf untuk orang tuanya? Ya, padahal kita ini disekolahkan sehingga menjadi pegawai, disekolahkan sehingga menjadi punya toko, punya yaitu perusahaan. Orang tua itu hidup itu untuk anaknya. Nah, setelah kaya orang tuanya nggak dipikirkan. Meninggal dunia bagaimana kita bisa mengirim ya berinfak untuk orang tua kita? Bagaimana kita berbuat baik kepada orang lain yang berbuat baik kepada kedua orang tua kita? Inilah amalan-amalan yang masih dilupakan oleh kita kaum muslimin. Kenapa? Karena tidak menuntut ilmu, tuntut dicari itu duit tok. Tapi kalau seorang anak dia memahami din, selalu membaca ayat-ayat tentang birrul walidain, menjadi orang yang baik. Anak yang terhadap orang tuanya, melihat orang tua punya duit apa tidak, minta itu. Sudahkah dia berbakti pada orang tua? Orang tua itu tidak minta kebaikan pada anak, karena tahu anak itu butuh. Tapi bagaimana kita bisa merasa yaitu mengerti sendiri? Orang tua lain seperti saya masih muda, orang tua sudah tua. Bayangkan nanti kalau kita sebagai anak merasa tua, rasakan sendiri nanti. Oh iya, dulu orang tua saya ini lebih sengsara daripada saya. Dulu sakit tidak ada rumah sakit. Dulu sakit orang tua itu di rumah dia karena tidak ada harta untuk menginap di rumah sakit. Sekarang sakit sedikit kontrol. Sedikit kontrol, jaluk duit sama orang tua. Itu tidak mengapa kalau memang orang tua punya. Tapi bagaimana kita bisa selalu berbuat baik dan didoakan. Jangan lupa kita setiap sholat malam hari, terutama waktu yang mustajabah, doakan orang tua kita agar menjadi orang yang sifatnya diampuni oleh Allah Ta'ala sebab doa dari anak-anaknya. Dan kalau perlu kita bersedekah, ya Allah ini sedekah untuk orang tua saya. Kalau punya duit, ya hajikan orang tua. Punya korban, jangan korban sendiri. Sebut ini orang tua, ini untuk sapi untuk orang tua saya. Ini kambing untuk saya. Nah, inilah jasa yang baik. Karena kita ini beramal soleh untuk orang tua, itu pun kita dapat pahala. Selanjutnya kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, mengapa kita ini wajib berbuat baik kepada orang tua? Nah, tentunya ada sebab. Dari keterangan di atas tadi, karena jasa orang tua lebih banyak daripada jasanya anak terhadap orang tua. Walaupun satu saat orang tua itu kurang baik terhadap anak karena hal tertentu. Tapi pada umumnya 99% orang tua berbuat baik pada anak. Apalagi orang tua muslim. Orang tua punya ilmu, ingin bagaimana anak ini juga punya ilmu. Ketika orang tua merasakan ilmu itu menjadi tenangnya jiwa, bagaimana anakku itu tenang jiwa, tenang jiwanya seperti saya tenang jiwanya, disekolahkan, sekolah din. Makanya anak ini kalau dia disekolahkan dengan sekolah din, insya Allah akan membantu orang tua. Insya Allah akan tahu yaitu jerih payahnya orang tua. Tapi kalau anak ini kesalahan orang tua disekolahkan di sekolah umum, bukan berarti tidak boleh loh. Itu beda. Paling hanya dikasih duit orang tua. Padahal orang tua ini kesayangan. Orang tua ini bukan yang dikasih duit, karena dia juga kaya. Tapi ingin bagaimana anakku itu menunggu saya. Aku ingin kalau aku buang air ini dituntun oleh anak saya. Aku ingin kalau sakit ini dipijeti oleh anak saya. Subhanallah, dulu anak-anak itu baik-baik terhadap orang tua. Ya, saya ini pernah disuruh memijiti bapak saya mulai zuhur sampai asar. Menangis saya karena capek, tapi teringat. Ya, teringat, oh iya, memang orang tua dia. Ternyata sekarang kita sudah tua, rasanya sakitnya melebihi daripada sakit orang tua kita. Sekarang bagaimana keadaan orang anak terhadap orang tua? Jauh beda dengan dulu. Tawaduknya,
Ketika kita keluar 500 meter dicari itu. Kenapa? Karena saya orang tua. Anaknya pergi di mana? Kita juga begitu. Ketika anak kita pergi nanya, kamu pergi di mana? Itu bukan berarti tidak sayang terhadap anak, karena perhatian. Ada apa kalau pergi ke sana? Berarti ada suatu masalah. Oh, larinya ke sana. Itu bukan berarti jelek kepada anak, tidak. Sayangnya orang tua terhadap anak. Ya, yang tidak bisa dibandingkan sayangnya anak terhadap orang tua. Anak itu kalau sudah punya istri, sayangnya istri lebih banyak daripada orang tua. Padahal mestinya kepada orang tuanya lebih tinggi daripada istrinya. Karena penyebab dia lahir lewat orang tuanya. Maka Allah Ta'ala berfirman pula di dalam surat Luqman ayat nomor 14. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini anishkur li wa liwalidayk ilayyal masir. Wa wassayna, dan kami wasiatkan, yang mewasiatkan itu Allah, maknanya kami wajibkan. Allah yang mewajibkan kita. Kami wajibkan manusia itu agar berbuat baik kepada siapa dulu? Biwalidayhi, dua orang tuanya walaupun kafir. Cuma kalau orang kafir, orang tua kita kafir, tidak boleh mentaati, tapi harus ya, yaitu waqulna qaulan ma'rufa. Ya, bicara yang baik, yang lembut, sebagaimana Nabi Ibrahim menasihati bapaknya, ya abati la ta'budis syaitan. Wahai bapakku, jangan disembah syaitan ini. Wahai aku, kenapa ayahku ini beribadah kepada yang tidak bisa bicara, tidak bisa mendengar? Dengan lembut dinasihati, karena manusia punya pikiran. Allah berwasiat, ini bukan orang tua loh yang berwasiat. Allah yang memerintah kita, wa wassaynal insana biwalidayhi, maknanya biwalidayhi ihsana. Harus kamu berbuat baik kepada kedua orang tuamu, terutama kepada ibu. Nah, kenapa ibu ini? Karena ibu ini tinggalnya di rumah, disuruh di rumah, dan karena punya kelembutan. Bayangkan ketika bapaknya mau mencambuk, ibunya menangis, jangan dicambuk, aku yang menggendong, sampai tengkar. Nah, kalau bapak berlaku keras itu wajar, karena di luar cari rezeki, berhadapan dengan musuh, berhadapan dengan orang yang mau mendalimi dia. Seorang ibu di rumah melihat anaknya merangkak, ya, berdiri, senyum, senang ibu itu. Ya, nangis itu disayang. Tidak punya makan dicarikan, bahkan sampai hutang seorang ibu ini. Ini anakku nggak punya susu, ya, aku pinjam duitnya. Bukan diminum susu itu oleh ibunya, diminum oleh anak. Ridha, hutang untuk kepentingan anak. Nah, kenapa kita ini diperintahkan agar berbuat baik kepada orang tua? Hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin. Karena ibumu yang menggendong dirimu. Jadi kita tuh lahir bukan langsung keluar dari alam bumi. Kita ini di alam rahim ibu kita. Berapa hari itu? 9 bulan minimalnya. Ya. Wahanan alawan, bertambah hari, bertambah berat, bertambah lemes, mau tidur miring. Nah, kasihan anaknya, khawatir gepeng kepalanya. Mau tengkurap, khawatir sesak nafas anaknya. Itu keadaan ibu kita. Mau makan pedas, khawatir mencret anaknya. Selalu dikontrol dia. Ya, ingin makan enak, ingat bayinya, ingat bayi. Dan ketika sudah bergerak dilus-lus, ya, adikmu sedang lari-lari di perutnya ini, disuruh megah, itu sayangnya. Dan juga berjalan pelan-pelan dia, ya, tidur pun tidak bisa senyenyak seperti ayahnya.
Karena ayahnya nyenyak itu capek cari rezeki dia. Untuk siapa? Untuk anaknya. Tidak ada manusia yang paling baik terhadap orang kecuali orang tua terhadap anak. Ini kalau otak manusia sehat. Beda dengan orang gila. Kita tidak bicara gila. Cara manusia sehat. Dan itu umum. Bayangkan sampai orang-orang yang sifatnya orang awam pun mendahulukan kebutuhan anak. Nah, jadi kita ini digendong oleh ibu bukan 1 hari 2 hari, 9 bulan itu minimalnya. Pernahkah kita menggendong ibu kita, bapak kita ketika sakit? Orang lain suruh menggendong. Pernahkah kita mencobai ibu kita ketika sakit, seorang wanita putrinya? Atau seorang laki-laki pernahkah mencobai bapaknya yang ketika sakit? Orang lain disuruh. Padahal ibu kita, bapak kita ketika kita tuh mencret, ketika kita tuh jatuh, ketika itu sakit, yang bangun dulu, yang mengurusi dulu orang tua, bukan disuruh orang lain. Makanya kita disuruh berbuat baik. Bagaimana terutama ketika orang tua meninggal dunia, bagaimana kita bisa mengingat jasanya? Kita perlu wakaf tanah ini untuk orang tua saya ya Allah. Orang tua saya ini sengsara ya Allah. Allah telah beri kelebihan kepadaku ini ya Allah, harta yang banyak. Aku titipkan ini yaitu pahalanya untuk orang tua. Diniati berbuat baik, berinfak, demikian korban. Diingat orang tua ini korban, satunya untuk saya, dua untuk orang tua, bapak ibu saya. Subhanallah. Ya nomor wa fisaluhu fi amain. Kita ini disusui oleh ibu kita 2 bulan. Berturut-turut, dan susu ini bukan susu dengko yang dicampuri dengan yaitu yang lainnya. Susu murni. Makanya ibu itu bukan dengan rumput. Ya. Bukan dengan bekasnya damen atau yaitu bekasnya sawah padi, ndak. Makannya ibu kita ini nasi, daging. Bayangkan kalau kita membeli susu dengko itu mahal. Nggak tahu sekarang berapa, karena sekarang tidak minum susu. Padahal itu susunya sapi. Bagaimana susunya ibu? Ya menurut ahli dokter itu paling baiknya susu. Itu kita menyusu bukan sehari sekali. Ngempot terus kita, tahu ngempot? Terus sampai ibu ini kurus. Makanya banyak karena diambil saripati makan itu oleh anaknya. Lihat orang menyusui dia kurus-kurus dia. Kenapa? Makan lapar. Kenapa? Nah, susu ini disedot terus. Dan kalau disedot, kalau disuruh berhenti nangis kita itu. Bengok nangis kita. Malam itu disusui, mau dipisah oleh ibunya, nangis dia. Ya itulah. Tapi ibu itu bukan memukul kita, bukan menjawer kuping kita, sayang. Ya gitu, susun mana? Tidur itu sama ngempot terus ya. Tahu ngempot, nyedot susunya ibu itu. Berapa hari? 2 bulan, 2 tahun berturut-turut. Lalu Allah Ta'ala beri penjelasan, aniskurli, berterima kasihlah kamu kepada Allah. Kenapa kepada Allah? Karena Allah yang menjadikan lunak ibu itu kepada kita. Bayangkan kalau ibu ini seperti kucing, seperti yang pejantan kucing. Wah, ketika kucing tahu bahwa anaknya ini seperti dia, dimakan kucing itu. Bertengkar antar betina dengan laki, bertarung di atas taring, blodakan dia, mati. Tapi si kucing betina ini disembunyikan anak itu. Fitrahnya yaitu binatang-binatang betina seperti itu. Tahu ikan gabus? Itu kalau anak banyak dimakan, makan lagi. Manusia tidak makan anak. Karena Allah Ta'ala memberi kesayangan terhadap anak. Ya.
Kita disuruh bersyukur kepada Allah Ta'ala karena Allah Ta'ala menjadikan ibu bapak kita paling sayang terhadap anak. Pergi di bawah, ya, menangis di sayap. Ketika ada temannya minta jajan, menangis dibelikan. Ya, tahu anaknya melihat apa itu temannya punya baju yang baik, dia menangis minta dibelikan ibunya. Dibelikan oleh bapak ibunya. Walaupun ibu bapaknya sederhana dia hidupnya, didahulukan anak. Apakah anak punya sifat seperti itu pada orang tua? Tidak ada. Makanya Allah Ta'ala mengatakan wabil walidaini ihsana, berupaya kamu berbuat baik kepada orang tua karena kita tidak mungkin akan bisa membalas jasanya. Naam wali daika, dan berterima kasihlah, bersyukurlah kamu kepada kedua orang tuamu. Pertama kita bersyukur kepada Allah karena Allah yang menjadikan dua orang tua kita sayang sama kita. Yang kedua kita harus bersyukur kepada kedua orang tua dulu, bukan kepada guru dulu, bukan kepada penguasa dulu. Perhatikan di sini wali daik, karena orang yang pertama kali berbuat baik pada kita adalah kedua orang tua kita. Dulu kan, kalau ada perintah orang, perintah ibu sama baiknya dulu kan perintah ibu. Bahkan pernah ada salah seorang sahabat yang memberitahu kepada Rasulullah SAW, wahai Nabi, aku mau jihad. Jihad ini perang. Tapi ibu saya menangis. Irji. Disuruh oleh beliau, kembalilah. Buat ibumu sampai bisa tertawa. Subhanallah. Mengalahkan perang jihad fisabilillah. Ya. Ketika kita diperintahkan dakwah yang lain, ketika ibu menangis, jangan pergi nak, jangan pergi kita. Karena dia butuh santunan, butuh perbuatan baik dari anaknya. Begitu tuntunan Islam mengajarkan kita. Adapun kita berterima kasih kepada kedua orang tua lain, berterima kasih kita kepada Allah. Berterima kasih kita kepada Allah, beribadah kepadanya, melaksanakan perintahnya, meninggalkan larangannya. Berterima kasih kita kepada orang tua, melaksanakan perintahnya yang baik, menerima nasihatnya yang baik, membantu apa menjadi kebutuhan dia, terutama kalau sudah lanjut usia. Dan perlu kita bersabar ketika dia cerewet, karena cerewet orang tua masih sedikit dibandingkan cerewet kita. Ya. Ilayyal masir, apa katanya Allah Ta'ala? Karena kalian semua akan kembali pulang kepada Allah, dan aku akan menanya amalmu. Oleh karena itu tidak mungkin kita sebagai seorang anak bisa membalas jasa semisal jasanya orang tua. Pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis ini diriwayatkan oleh yaitu Ibnu Majah, la yujzi waladun walidan illa ayyajitahu mamlukan fayastarihi fayu'tikuhu. Seorang anak tidak mungkin akan bisa membalas ayahnya atau ibunya, ya, illa ayyajita mamlukan, kecuali jika dia menemukan ayahnya ini sebagai budak. Fayastari, lalu dibelinya, kemudian dimerdekakannya. Tapi mana mungkin ayah kita menjadi budak, lalu kita merdeka. Dulu mana lahir kita dengan orang tua? Ini menunjukkan tidak mungkin kita akan bisa membalas jasa semisal jasanya orang tua terhadap anak. Ya. Sampai digambarkan oleh beliau, tidak mungkin seorang anak akan bisa membalas jasa orang tuanya kecuali apabila dia menjumpai orang tuanya ini jadi budak. Bagaimana anaknya merdeka, bapaknya budak? Bagaimana bapaknya budak, anaknya merdeka? Karena
ayat budak yang sifatnya dia lahir anak, anak itu jadi budak pula dia. Ya. Al-Imam Ibnul Jauzi rahimahullah ta'ala menjelaskan hadis ini. Ada dua makna. Pertama, Rasulullah SAW menyebutkan bahwa budak itu merdeka karena dibeli. Ya, budak itu merdeka karena dibeli. Bagaimana Nabi bisa memberi orang tua yang budak? Sedangkan dia lahir. Yang kedua, lebih jelas lagi bahwa anak mustahil membalas orang tua. Karena berbuat baik dulu adalah orang tua. Karena mana mungkin anak akan memerdekakan orang tuanya. Sedangkan duluan hidupnya orang tua daripada anak. Bahkan juga sampai Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Al-A'raf ayat nomor 7. Dijelaskan dalam kitab Birrul Walidain, wala yadkhulunal jannata hatta yalijal jamalu fi sambil khiyat. Dan tidak pula mereka akan masuk surga sehingga unta itu masuk ke lubang jarum. Mungkinkah unta masuk ke lubang jarum? Tidak mungkin. Ini perlunya kita birrul walidain. Baik ikhwan, sudah jam 6:02. Ya mungkin ada pertanyaan satu atau dua saja karena ini masih juga ada gangguan batuk. Tidak mengapa apabila ada pertanyaan satu dua, dan insya Allah akan kita lanjutkan pembahasan ini pada waktu yang lainnya insya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Berbakti kepada kedua orang tua, dan insya Allah pembahasan ini masih akan berlanjut pada kesempatan yang akan datang seperti yang disampaikan oleh beliau. Dan kini kita memasuki sesi yang kedua, sesi tanya jawab. Ada satu pertanyaan yang akan kami tanyakan untuk mengawali sesi yang kedua ini. Pertanyaannya, Ustadz mau bertanya bagaimana hukumnya jika saya ngambek kepada orang tua, terutama ibu, karena suatu hal. Demikian pertanyaan Ustaz, silahkan. Coba diulangi lagi yang enggak keras. Baik, ada satu pertanyaan yang menanyakan, Ustadz mau bertanya bagaimana hukumnya jika saya ngambek kepada orang tua, dalam hal ini seorang ibu, karena suatu hal. Demikian pertanyaannya Ustaz, silahkan. Bagaimana kita ngambek? Apakah ibu kita pernah ngambek sama kita? Ya, tidak boleh. Jasa kita kepada orang tua itu apa? Hitung. Jasanya orang tua terhadap kita tidak bisa dihitung. Orang tua itu kalau ngambek sama kita, kita tidak kasih duit. Kita disuruh keluar. Tidak boleh kita ngambek sama orang tua. Nah, ini harus kita pahami. Tetap kita harus berlaku berbuat baik. Taruh sampai dimarahi kita harus diam. Karena tidak mungkin orang tua marah sama kita kalau kita tidak salah. Kan itu fitrah manusia. Tapi suatu saat mungkin seorang ibu dia lupa, belum ngasih duit kita maklumi. Pernahkah kita setiap hari ngasih duit orang tua? Kenapa kita harus minta duit terus kepada orang tua? Ini kesalahan kita. Jadi kita tidak boleh ngambek, tidak boleh marah, tidak boleh mogok, tidak boleh diam, tidak bicara pada orang tua. Tapi suatu saat orang tua mendiamkan anaknya boleh. Untuk menjadi pelajaran namanya hajar.
Tidak ada istilah dalam agama anak boleh menghajar orang tua. Tapi orang tua boleh menghajar sama anaknya, memberi pendidikan. Kalau kamu tetap terus berbuat seperti itu, udahlah. Silakan kamu cari, silakan kamu cari apa yang kamu ingini. Itu tahdid. Tetapi tidak sampai hati orang tua bicara seperti itu lalu dilaksanakannya. Itu hanya sekedar ancaman. Bayangkan kalau orang tua ngambek sama kita, siapa yang ngasih makan kita? Siapa yang menanggung kebutuhan kita ini? Walaupun Allah Ta'ala menanggungnya, tapi Allah Ta'ala menanggung urusan manusia ini, ada sebab lewat ini. Ya, jadi hukum ngambek sama orang tua hukum yang haram. Mengucapkan saja tidak boleh. Mata melotot di hadapan orang tua tidak boleh. Membentak tidak boleh. Lalu ngambek dia. Ngambek karena apa? Karena duitnya dikasih jajan kurang. Tidak boleh. Orang tua itu orang paling gemit terhadap anak. Kalau saya melihat anak saya dia mau minta duit, saya tanya dulu. Dan saya titipkan ke temannya, jangan dikasihkan dulu, tanya apa kebutuhan si dia. Karena uang ini titipan dari Allah, wala tu'tus sufaha amwalakum. Jangan kamu serahkan duitmu kepada orang-orang yang bodoh. Tanya kalau kebutuhannya betul benar, kasihkan duit. Kalau tidak, jangan. Saya kalau ada anak menanya minta duit untuk apa? Karena itu amanat, tidak boleh kita mengerasikan uang begitu saja. Kita harus tahu. Kalau memang tahu dia ini untuk kebaikan, kita bantu. Kalau untuk kejahatan tidak boleh, karena Allah Ta'ala berfirman, wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Jangan tolong-menolong terhadap perbuatan dosa dan permusuhan. Ada anak kecil dia umur 8 tahun, 10 tahun, mau minta sepeda motor, mau naik, jangan, tidak boleh. Karena apabila kecelakaan yang lain, yang rugi bukan anak, orang tua yang tanggung jawab. Ya, jadi kesimpulannya kita dilarang ngambek sama orang tua. Ya, kalau tidak senang sama orang tua, ya pergi sendirilah. Ya, orang tua paling bagus. Bayangkan kita minta pada orang tua dikasih, belum tentu minta pada orang dikasih. Ketika kita sakit, orang tua yang pertama yang mengurusinya, bukan berarti orang yang lain. Begitulah kaum muslimin wal muslimat. Waktu sudah menunjukkan jam 6:09, dan semoga perjumpaan kita yang 1 jam lebih sedikit ini, Allah Ta'ala memberi hidayah kepada kita sebagai seorang anak yang ketika orang tua masih hidup. Semoga dengan keterangan ini menjadi baiknya anak dan juga menjadi gembiranya orang tua, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala meridai kita semuanya. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.